Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok Nasi Gambreng akan mempresentasikan proyek akhir kami dari mata kuliah Technopreneurship. Baik, di sini kita terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Turan Aldi Putra dengan NPM 223111087, dan teman saya Dendika Inamirti Rama NPM 223111091, dan juga Reni NPM 233111146. Proyek kali ini mengangkat tema nasi gambreng. Apa itu nasi gambreng? Nasi gambreng adalah restoran yang berdiri sejak tahun 2004. Restoran ini menyajikan makanan khas Indonesia yang tiada dua. Rasanya yang sangat cocok di lidah orang Indonesia. Masakan kami akan sangat cocok dikonsumsi untuk berbagai macam kalangan dari usia remaja hingga lansia. Karena bahan yang higienis dan pilihan membuatnya aman dikonsumsi untuk siapapun. Kami juga menggunakan platform digital untuk mempromosikan sekaligus menawarkannya secara online. Dan juga bisa datang langsung ke restoran untuk dine-in. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama itu Our Solution. Our Solution adalah penawaran atau pendekatan yang dibuat untuk menjelaskan atau memahami kebutuhan tertentu dengan cara yang efektif, efisien, dan relevan. Our Solution nasi gambreng, pertama ada masalah. Berdasarkan survei, banyak orang tidak cocok dengan restoran karena masakannya tidak cocok di lidah orang di sekitar. Jika langsung datang ke restoran, maka terjadi antrian yang cukup panjang, sehingga terkadang membuat malas mengantri. Peluangnya, dengan melihat survei yang ada, kami terus meningkatkan rasa dan kualitas masakan kami hingga menjadi favorit orang-orang sekitar. Kami juga membuat aplikasi pemesanan makanan secara online agar pelanggan bisa memesan makanan dari rumah masing-masing. Next. Market size estimation adalah proses menghitung potensi total pendapatan atau jumlah pelanggan dalam pasar tertentu untuk produk atau layanan. Yang pertama ada TAM, Total Addressable Market. Rata-rata profit restoran di Indonesia mencapai 397,46 miliar per tahun. Dari data yang kami peroleh, rata-rata pembeli adalah Gen Z yang usianya sekitar 18 hingga 25 tahun. Yang kedua ada SAM, Serviceable Addressable Market. Karena bisnis baru dan acuan dari data yang kami dapatkan, kami menargetkan 300 miliar per tahun atau sekitar 250 juta per bulan. Yang ketiga ada SOM, Serviceable Obtainable Market. Untuk tahun pertama kami menargetkan 200 miliar dengan fokus atau target masyarakat lokal, mahasiswa, pasangan, dan juga pekerja sekitar, dan mempromosikan secara digital melalui sosial media. Berikut adalah grafik dari market size estimation nasi gambreng. Next. Customer person. Kami sudah mewawancarai seorang mahasiswa yang bernama Nabela Saftia Anggraini yang umurnya berumur 20 tahun, alamat Bandar Lampung, hobinya olahraga dan traveling. Nabela Saftia Anggraini adalah seorang mahasiswa yang mencintai kemudahan teknologi dan memiliki impian untuk mengembangkan atau menemukan aplikasi pemesanan makanan yang tidak rumit, praktis, dan dapat memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Ia juga tertarik dengan inovasi teknologi di bidang jasa boga dan ingin menciptakan solusi yang dapat menghemat waktu dan memberikan kemudahan bagi pengguna. Karakteristik pribadi. Nabela Saftia Anggraini memiliki kriteria ketertarikan yang mendalam pada dunia kuliner, khususnya dalam memadukan teknologi dengan jasa boga. Ia bercita-cita untuk menciptakan sebuah aplikasi yang mudah
yang memudahkan masyarakat untuk mencari dan memesan makanan kesukaan mereka dengan lebih cepat dan efisien. Goals. Saat ini, memesan makanan Anda tidak perlu pergi ke food court atau restoran, sehingga Anda dapat memesan makanan dari rumah dengan aman dan cepat. Frustration. Yang pertama, ketika kita datang ke sebuah restoran, terkadang antriannya panjang saat jam makan siang atau jam makan lainnya. Yang kedua, terkadang apa yang kita pesan tidak sesuai jika kita datang langsung ke restorannya karena antriannya yang panjang. Next. Value Proportional Canvas adalah alat untuk menjelaskan produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu solusi. Kami menawarkan masakan khas yang cocok di lidah masyarakat Indonesia dengan kualitas bahan makanan yang higienis dan pilihan menjadikan masakan kami dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Solusi, kami juga membuat website pemesanan makanan khusus untuk nasi gambreng agar pelanggan dapat memesan makanan tanpa keluar rumah, tanpa antri, dan tanpa kesalahan pemesanan menu makanan. Yang terakhir, manfaat. Dengan ini, layanan nasi gambreng akan dapat bersaing dengan restoran lain tanpa takut tertinggal pelanggan dan juga teknologi. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dendi. Terima kasih Saudari Rini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model. Bisnis model sendiri merupakan kerangka kerja atau rancangan yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai baik secara ekonomi, sosial, dan lainnya. Untuk itu kita dapat lihat di sini terdapat sumber pendapatan. Yang pertama, pendapatan utama, yaitu menu makanan dan minuman baik secara online maupun secara offline. Kedua, pendapatan tambahan, yaitu produk kerupuk buatan sendiri khas nasi gambreng. Selanjutnya, rencana akuisisi pelanggan. Yang pertama, digital marketingnya, yaitu mempromosikan menu makanan ke media sosial, Instagram, Facebook, Twitter. Yang selanjutnya, membuat konten yang menarik seputar restoran dan juga menu-menu makanan sesuai dengan tren. Selanjutnya, yang kedua, promosi mouth to mouth, yaitu memberikan diskon untuk pelanggan dengan cara misalnya pelanggan yang tanggal lahirnya sama dengan tanggal hari tersebut dan lain-lain. Dengan cara itu, secara tidak langsung pelanggan akan mengajak teman atau saudara untuk makan makanan di restoran. Selanjutnya, Sales plan. Sales plan adalah sebuah rencana strategis yang dirancang untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa suatu perusahaan. Rencana ini mencakup berbagai aspek seperti target pasar, strategi pemasaran, tujuan penjualan, dan langkah-langkah yang harus diambil oleh tim penjualan untuk mencapai tujuan tersebut. Sales plan juga biasanya melibatkan analisis pasar, identifikasi kebutuhan pelanggan, serta penggunaan alat atau teknik tertentu untuk mendukung efektivitas proses penjualan. Funnel penjualan pelanggan. Decision pemesanan bisa melalui aplikasi atau datang langsung ke restoran. Awareness yaitu mempromosikan ke media sosial dengan berbagai macam konten yang sedang tren. Kemudian interest yaitu memberikan diskon, promotion, dan giveaway untuk pelanggan dengan SK berlaku. Action, loyalitas layanan untuk pelanggan agar pelanggan merasa dilayani dengan baik. Untuk rencana target pasar dan akuisisinya yaitu target pasarnya pekerja kantor sekitar, mahasiswa, pasangan, warga sekitar yang berusia 15 hingga 50 tahun. Estimasi biaya akuisisi pelanggan kurang lebih Rp25.000 per pelanggan dengan metode promosi di media sosial atau promosi dari mulut ke mulut, mouth to mouth. Lanjut. Profit and loss. Di sini pendapatan bulanannya yaitu pada menu makanan 25.000 dikali 1.000 pelanggan yaitu total Rp25 juta, dan menu minumannya 8.000 dikali 1.000 pelanggan dengan total Rp8 juta.
dan menu kerupuk 10.000 dikali 850 pelanggan dengan total 8 juta rupiah. Kurang lebih total estimasi pendapatan bulanannya yaitu 41 juta rupiah. Untuk biaya operasionalnya, gaji karyawan yaitu 2.500.000 untuk 5 orang karyawan dengan total 12.500.000, dengan bahan baku masakan estimasi 10 juta rupiah, dan utilitas seperti listrik, gas, air, perbaikan maintenance, dan lainnya sekitar 1 juta rupiah, serta pemasaran atau endorsement 1 juta rupiah dikali 2 orang senilai 2 juta rupiah, dengan total estimasi biaya bulanan kurang lebih 25 juta rupiah. Keuntungan bersih bulanan diperkirakan yaitu 16 juta rupiah per bulannya. Lanjut. Financial projection. Projection merupakan suatu proses perencanaan keuangan untuk memproyeksikan pendapatan, biaya, keuntungan, dan kebutuhan modal usaha pada bisnis berbasis teknologi. Proyeksi ini digunakan untuk menilai kelayakan finansial, menarik investor, dan merancang strategi pertumbuhan bisnis. Pentingnya financial projection ini yaitu untuk menarik investor, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang potensi keuntungan usaha, yaitu mengurangi risiko, membantu mengidentifikasi potensi tantangan finansial, kemudian perencanaan strategis, yaitu sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis jangka panjang, dan terakhir evaluasi keberlanjutan, yang dimana kita akan mengukur apakah model bisnis tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu. Di sini kita dapat melihat pada tahun pertama dengan pendapatan kurang lebih 492 miliar, dengan biaya operasional pada tahun pertama 300 miliar, dengan laba bersih 492 miliar dikurangi 300 miliar, yaitu 192 miliar. Di mana tahun kedua terdapat kenaikan sejumlah 10 miliar pada pendapatan dengan biaya operasional yang sama, yaitu 300 miliar, dengan laba bersih totalnya 212 miliar. Tahun ketiga juga sama dengan kenaikan 10 miliar sehingga total pendapatan 522 miliar, dengan biaya operasional yang masih sama, yaitu 300 miliar, dengan laba bersih mencapai 222 miliar. Untuk tahun keempat dengan total 532 miliar, bertambah 10 miliar kembali dari tahun sebelumnya, dengan biaya operasional 300 miliar dan laba bersihnya 232 miliar. Dan tahun kelima terdapat kenaikan 10 miliar lagi pada pendapatan sehingga menjadi 542 miliar, dengan biaya operasional yang masih sama 300 miliar, dengan laba bersih yang diperkirakan mencapai 242 miliar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Denny Kainamirti Rahman dan Saudari Reni. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang desain UI UX. Oke, di sini kami membuat aplikasi pemesanan makanan berbasis aplikasi bernama Nasi Gambreng Bu Esti. Nah, di bagian utama kita langsung dihadapkan oleh beberapa slide itu tentang perkenalan atau temukan makanan yang ada di sini. Nah, di sini ada beberapa slide. Selanjutnya akan ke menu aktivasi login. Setelah login ada sign up. Jika sudah mengisi login atau sign up, dia akan isi profil sendiri untuk memulai. Lalu di sini juga ada metode pembayaran, ada metode pembayaran dana, GoPay, Shopee, dan juga COD. Lalu kita juga bisa menambahkan upload foto profil di sini, dan juga kita juga bisa mengatur lokasinya. Setelah lokasi selesai, kita akan dibawa ke menu verifikasi, di mana nomor telepon yang kita isikan akan dikirimkan kode verifikasi.
Di sini juga kita akan membuat sandi. Jika lupa kata sandi, kita akan menerima via SMS atau via email yang kita cantumkan. Lalu di bagian home. Di bagian home, kita langsung dihadapkan dengan penawaran khusus di bulan Oktober, misalnya. Lalu di menu pencarian. Di pencarian ini langsung ada menu-menu di mana user bisa langsung memilih tipe makanan atau minuman, waktu dibuat, makanan, dan juga lain-lain. Di sini juga langsung terdapat gambar beserta nama makanan dan juga harganya. Lalu di menu chat kita juga bisa melihat chat nama-nama restoran atau nama-nama pengantar di sini. Lalu kita juga diberikan chat dengan driver. Kita bisa request seperti ini, misalnya sambalnya dipisah dan lain-lain. Di sini juga kita bisa merating driver dan juga restorannya. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan voucher promo di sini, dan yang selanjutnya notifikasi, detail pesanan, dan juga konfirmasi pesanan. Seperti yang sama tadi, di menu pembayaran ini ada Dana, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa melacak pesanan kita sedang berada di mana dan jarak estimasi perjalanan. Lalu di sini kita juga bisa melihat restoran yang ada di Nasi Gambreng Bu Esti. Lalu kita juga bisa melihat ratingnya, dari rating restoran hingga rating makanannya sendiri. Di menu profile kita juga bisa menambahkan atau mengubah foto dan juga nama kita sendiri beserta email dan lain-lain. Oke, presentasi dari kelompok kami cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin bertanya di kolom komentar nanti. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar.